Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan pembacaan tafsir surah Al-Insyiqaq, surat yang ke-84 menurut nomor urut surat dalam Al-Quran, tetapi itu nomor urut turunnya adalah nomor 83. Kemarin sudah sampai pada ayat yang ketiga, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat, idza apabila as-sama'u langit itu insyaqqat telah terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat dan langit mendengarkan, li rabbiha kepada Tuhannya, kepada perintah Tuhannya, wa huqqat dan dia dibenarkan, wa idzal ardu muddat, wa idza dan ketika al ardu bumi itu muddat telah dipanjangkan, wa alqat ma fiha wa takhallat, wa alqat dan bumi melemparkan, ma apa yang fiha di dalamnya, wa takhallat dan kosonglah bumi itu dan sepilah bumi itu, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, wa adzinat dan bumi mendengarkan, li rabbiha kepada Tuhannya, perintah mendengarkan kepada perintah Tuhannya, wa huqqat dan dia dibenarkan. Jadi itu yang Allah sampaikan lewat surat ini kepada kita. Allah berkirim surat kepada kita, isi suratnya dari ayat 1 sampai ayat 5 seperti itu tadi, ya. Kalau ayat yang pertama semua sudah tahu, idza sama'un syaqqat apabila langit itu sudah pecah, sudah terbelah, yakni nanti di hari kiamat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat dan apabila langit telah mendengarkan kepada Tuhannya dan dia dibenarkan, telah mendengarkan perintah Tuhannya dan langit dibenarkan taat kepada Tuhannya. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, perbuatan kita itu dibenarkan. Ya, sama seperti langit disuruh pecah sama Allah, pecah dia. Nah, pecahnya langit itu menimbulkan huru-hara seluruh dunia. Tapi benar itu, dibetulkan, dibenarkan oleh Allah itu. Karena apa? Karena langit sekedar menjalankan perintah Allah saja. Nah, demikian juga kalau kita diperintah oleh Allah dengan perintah apapun, lalu kita laksanakan, orang lain protes, ya biarin aja protes.
Kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Tuhan kok. Orang nggak senang, ya silakan saja nggak senang. Kadang-kadang orang lain juga berbuat sesuatu yang dilarang Tuhan, dilarang Allah, kita nggak senang melihatnya, kan? Sama saja sebetulnya. Ya, ini ayat yang kedua, lalu pada ayat yang ketiga yang kemarin sudah kita pelajari, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu telah dipanjangkan katanya kata ahli-ahli tafsir maddal adim, ya seperti memanjangkannya, seperti panjangnya tanah kulit, ya seperti orang membentangkan kulit itu, ya, dipanjangkan, dihamparkan. Nah lalu Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang kemarin kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ya. Imam Ibnu Jarir penyusun kitab tafsir Al-Quran, tafsir Jami'u tafsir Tabari namanya apa itu? Jami'u tafsiru Jami'u astagfirullah namanya lupa. Tafsir Ibnu Jarir gitu aja dah terkenalnya. Sama tafsir Ibnu Katsir kan terkenal. Tafsir Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Jarir, beliau meriwayatkan hadis dari cucu Rasulullah SAW, an Ali bin Al-Husain, dari Ali bin Al-Husain, dari cicit bukan cucu. Ya, anan nabiyya, bahwasanya Nabi, kata sahabat kata riwayat ini ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza kana, apabila telah terjadi, apa yang terjadi, yaumul kiamati, hari kiamat, apabila sudah ada hari kiamat, sudah terjadi hari kiamat, maddallahul ardo. Loh ini Pak Bu, susunan kalimat sempurna. Jumlah mufidah, jumlah fi'liyah. Ini madda, ini fi'ilnya. Allahu fa'ilnya, al-ardo maf'ulnya. Ya. Jumlah fi'liyah diawali fi'il, fi'il maf'ul, fi'il fa'il, fi'il maf'ul, fi'il fa'il maf'ul, fi'il maf'ul fa'il, itu semua jumlah fi'liyah. Kalimat yang disebut jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il fa'il. Fi'il fa'il saja sudah cukup, sudah sempurna. Atau fi'il maf'ul. Atau yang lebih sempurna lagi fi'il maf'ul, fa'il maf'ul, atau fi'il maf'ul fa'il. Susunannya bisa begitu. Maddallahu aldo, kata Rasulullah, di hari kiamat, apabila sudah terjadi hari kiamat, maddallahul ardo, Allah menghamparkan bumi, maddal adimi, seperti memanjangkan kulit sapi misalnya dilipat gini, terus dipanjangkan. Gitu. Nah, dipanjangkan hatta, sehingga kata Rasulullah, layakuna, tidak ada, layakuna, sudah tidak ada, libasyarin, bagi seorang pun, minan nasi, dari manusia ini, illa, kecuali maudhi'a, hanya ada maudhi'a, suatu tempat yang luasnya seluas qadamaihi, kedua telapak kakinya. Bumi ditarik gitu, dihamparkan, ditarik, dipanjangkan sampai putus-putus.
retak-retak bumi itu. Sehingga karena bumi retak di mana-mana, orang hanya bisa berdiri di atas bumi pada waktu itu, hanya di atas tanah seluas telapak kakinya. Tuh. Fa'akunu, lalu kemudian aku akan menjadi awala yang pertama, man yuda, orang yang dipanggil. Jadi menurut hadis ini, setelah terjadi hari kiamat dan setelah orang semua pada mati, lalu manusia dihidupkan lagi oleh Allah. Lalu setelah manusia dihidupkan lagi, satu persatu orang akan dipanggil. Satu persatu setiap orang ini akan dipanggil oleh Allah. Maka aku akan menjadi orang yang pertama dipanggil oleh Allah. Nabi Muhammad SAW rupa-rupanya ternyata. Beliau Nabi paling junior, Nabi paling akhir, tapi yang dipanggil duluan oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Wa Jibrilu, sedangkan malaikat Jibril, kata Rasulullah, an yaminir rahman, berada di sebelah kanannya Allah ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang itu, yang maha pemurah itu, memanggil Rasulullah SAW, sedangkan malaikat Jibril berada di sebelah kanannya. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, ma ra'ahu qablaha, ya, ma ra'ahu qablaha, tidaklah aku melihatnya sebelumnya. Aku belum pernah melihat keadaan seperti itu sebelumnya. Fa'akulu, lalu aku menjawab, karena namaku dipanggil. Allah memanggil, ya, mungkin Allah memanggil, ya Muhammad, gitu. Nabi datang. Setelah Nabi datang, lalu Nabi berkata, ya Rabbi, wahai Allah, Tuhanku, inna hadza, sesungguhnya ini, akhbaroni, ini maksudnya malaikat Jibril ini, akhbaroni, telah mengabarkan kepadaku, annaka, bahwasanya engkau ya Rabbi, ya Tuhanku, arsaltahu ilayya, arsaltahu, engkau telah mengutus dia ilayya kepadaku. Dan Rasulullah, karena waktu itu Nabi dipanggil, Allah berada, malaikat Jibril berada di sebelah kanan Allah. Lalu Nabi berkata kepada Allah, ya Rabb, ini malaikat ini bilang kepadaku, katanya engkau mengutus dia kepadaku. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka berfirmanlah, menjawablah Allahu Allah azza, yang maha gagah, wa jalla, dan maha agung. Shadaqo, benar. Nah, benar itu apa yang Jibril katakan. Tuh, summa, kemudian kata Rasulullah, kejadian berikutnya. Nah, ini penggunaan kata summa dengan penggunaan kata fa ada bedanya ini. Ya, ada di ilmu nahwu tingkat tinggi nanti. Kita sedang belajar ilmu nahwu tingkat dasar, tingkat pemula. Nanti tingkat tinggi kita akan tahu kapan menggunakan summa, kapan menggunakan fa. Artinya sama ini, summa kemudian fa, lalu atau kemudian. Tapi kapan itu menggunakannya? Ya, kena aja itu Pak. Mas pelajarannya baru. Hadza maktabun, baru begitu kok. Hadza babun, hadza masjidun, hadza babun, la hadza maktabun. Baru begitu kok. Ya sabar aja. Namanya belajar bahasa. Sampai hari ini aku bahasa Banjar enggak bisa. Coba aku bisa nerangkan Quran pakai bahasa Banjar itu ya, nyamannya.
Tsumma kemudian peristiwa selanjutnya usyafa'u aku disyafaati, maksudnya diberi hak untuk memberi syafaat. Aku disandangi predikat pemberi syafaat. Jadi hanya Nabi Muhammad SAW saja dari semua nabi yang bisa memberi syafaat. Masya Allah. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Yang bisa memberi syafaat cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kok dihina. Oh alah, manusia. Ya, fa'akulu, lalu aku pun berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ibaduka, hamba-hambamu manusia itu, abaduka, mereka telah menyembahmu, fi atrafil ardi, di seluruh penjuru bumi. Ya Allah, ya Rabb, tugasku sudah kulaksanakan, menjalankan perintahmu, menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada manusia. Dan Alhamdulillah, sudah berhasil membuat hamba-hambamu yang dulu menyembah berhala, sekarang mereka sudah menyembahmu di seluruh penjuru bumi. Qala, berkatalah, berfirmanlah, ini yang berkata, kalau enggak rawi ya Allah ini ya. Allah berkata, Allah berfirman, wa huwal maqamul mahmud, dan dialah, dan itulah dia yang disebut al-maqamul mahmud, tempat kedudukan yang terpuji. Pak Mahmud, Haji Mahmud masih di rumah, belum bisa datang. Beliau kepengen datang tapi dilarang anaknya. Hadiah dari Pak Mahmud. Rajin beliau ngasih hadiah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Ini namanya madu. Madu asli. Jadi, saudara, kalau kita mendengar azan, itu sudah disampaikan hadisnya kan semalam, beberapa waktu yang lalu sudah. Ini loh, hadisnya kalau masih lupa. Kalau masih lupa, saya ingatkan nih hadisnya ada di sini nih. Hadis Nabi, ya ini dia. Tentang apa yang disebut di dalam hadis ini tadi, ada di kitab hadis Bulughul Maram antara lain ya. Yang kita pernah baca ini di kitab hadis Bulughul Maram. Di bab tentang azan. Mana bab azan? Bab azan. Nah ini bab azan. Lalu ad-du'a'u ba'dal adzan. Bab doa sesudah adzan. Nih loh Pak. Ini sudah pernah disampaikan ya di sini dalam kitab pelajaran kita, pembacaan kitab hadis Bulughul Maram, walaupun belum dilanjutkan lagi. Tapi yang penting-penting sudah disampaikan. Di belakangnya masih ada lagi yang penting-penting tapi belum. Ya. Nih. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan wa an Anasin, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya, qala Anas bin Malik berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. La yuraddu, bukan la yaruddu. La yuraddu, tidak ditolak. Ad-du'a'u, doa, baina antara al-adhani, adhan, wal iqamati, dan iqamah. Jadi
doa yang dipanjatkan kepada Allah di antara azan dan qomat itu tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya pasti akan diterima, dikabulkan. Ini hadis ini rawahun Nasai, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam An-Nasai wasahahahu, dan telah mensahihkan hadis ini, telah menyatakan sebagai hadis sahih kepada hadis ini yang menyatakan Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah. Ini juga perawi hadis, sama dengan Nasai, sama dengan Bukhari. Makanya kalau ada adzan itu saudara dengarkan, tirukan apa yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kan Nabi yang menyuruh, bukan aku yang menyuruh. Yang menyuruh kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh. Wanja, ini yang saya maksud. Hadis nomor 203 dalam kitab Bulughul Maram. Wan Jabirin, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau Jabir. Jabir berkata, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, man qala, barang siapa dia mengatakan atau berkata atau mengucapkan, hina, ketika, yasma'u, dia mendengar, an-nida'a, adzan. An-nida' itu seruan, maksudnya adzan. Barang siapa mendengar adzan, kemudian ketika mendengar adzan, selesai adzan dia berdoa seperti ini, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladzi wa'attah. Ini doa sesudah adzan. Allahumma ya Allah, Rabba, pemilik, hadhihi da'wati tammah. Pelajaran kemarin ini. Hadhihi, kata isim isyarah untuk yang dekat dan muannas. Makanya di belakangnya hadhi, isimnya mesti isim mu'annas nih. Ad-da'wati, tandanya apa? Ada tak marbutohnya. Ya. Allahumma ya Allah, Rabba, pemilik atau Tuhan atau pemilik, hadhihi da'wati tammah, ini seruan at-tammati yang sempurna. Ad-da'wati ini isim mausuf, isim yang disebut sebagai man'ut, at-tammati ini isim sifat, ya, naatnya. Jadi ini mausuf, ini sifat. Mausuf sifat itu harus sama. Kalau di sini mu'annas, di sini juga harus mu'annas. Kalau di sini kasroh, di sini juga harus kasroh. Kalau di sini mudzakkar, kalau di sini pakai alif lam, di sini juga harus pakai alif lam. Kalau di sini jamak, di sini juga harus jamak. Kalau di sini mufrad tunggal, di sini juga harus tunggal. Kalau di sini musanna atau tasniyah, di sini juga harus tasniyah. Ya. Allahumma ya Allah, pemilik seruan ini, seruan yang sempurna ini, wassalatil qaimah, dan pemilik yang memerintahkan salat al-qaimati yang tegak. Wahai Allah, pemilik adzan yang sempurna, seruan yang sempurna, dan pemilik perintah salat yang selalu ditegakkan. Ati, berilah wahai Allah, Muhammadan, kepada Nabi Muhammad, apa yang kita doakan kepada Allah supaya Nabi kita diberi oleh Allah, supaya diberi al-wasilata wal fadilata. Al-wasilah, wasilah itu artinya perantara, ya. Wal fadilah, dan keutamaan. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta agar Nabi kita diberi keutamaan oleh Allah dan diberi wasilah. Hak untuk jadi perantara. Ya. Kita bisa mendekat kepada Allah melalui Nabi Muhammad SAW.
Karena mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Sampean mau mendekat kepada Allah dengan mengamalkan ajaran Bung Karno, nggak bisa. Ajaran Bung Karno apa sih? Soekarnoisme. Nggak bisa saudara dekat kepada Allah menjalankan Soekarnoisme, nggak bisa. Atau menjalankan ajaran Taoisme. Dekat dengan Allah, nggak bisa. Atau pakai apa lagi lah. Marxisme, mau mendekat kepada Allah, nggak bisa orang Marxis tidak mengajarkan ajaran Allah kok. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajarannya Allah. Jadi dengan kita menjalani ajaran Nabi Muhammad SAW, lalu kita melalui Nabi sebagai perantara kita dengan Allah, Nabi sebagai wasilah, ya hak yang mempunyai sebagai hak sebagai orang yang berhak menjadi wasilah antara kita dengan Allah. Boleh kita berwasilah kepada Nabi. Berwasilah kepada selain Nabi nggak boleh. Ya, yang afdol itu berwasilah kepada Nabi. Nah, kalau kita datang kepada ulama, datang kepada habib, datang kepada para kiai, para tuan guru, minta didoakan, itu kita minta wasilah melalui ulama tadi. Nah, nanti ulama tadi mendoakan kita kepada Allah. Tapi tidak sama dengan kalau kita minta kepada Nabi, lalu Nabi mendoakan kita. Beda jauh, mirip-mirip saja tapi beda jauh. Ya, kembali ke sini sudah. Kita berdoa, ya Allah berilah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, wa ba'athu dan bangkitkanlah dia wahai Allah, bangkitkanlah Nabi Muhammad SAW, maqaman mahmudan di tempat kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'atahu yang engkau telah menjanjikan kepadanya. Siapa kata Nabi, siapa yang berdoa ketika mendengar adzan dengan doa ini tadi, halat lahu syafaati yaumal kiamati, halat pasti lahu untuk dia, maksudnya dia pasti akan mendapatkan syafaatku yaumal kiamati pada hari kiamat. Jadi orang yang akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu pembelaan. Syafaat itu fasilitas. Pertolongan, bantuan. Itu semuanya masuk kata syafaat. Syafaat. Jadi misalnya saudara mau ketemu sama Pak Bupati. Gimana caranya ketemu Pak Bupati ya? Datang ke sana, nanti dia mau nerima apa enggak ya? Enggak kenal ya. Padahal aku kepingin ngomong sama Pak Bupati, saya kepingin ngomong misalnya begitu, saudara kepingin begitu. Terus saudara punya teman, itu aku temanku itu kenal baik sama Pak Bupati itu. Sampai minta tolong sama teman tadi, Pak, Bu, saya mau ketemu sama Pak Bupati, bisalah sampean menjadi penghubung yang menghubungkan saya sehingga bisa ketemu dengan Pak Bupati. Nah, teman sampean itu pemberi syafaat namanya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya manusia dari kalangan para nabi dan rasul yang diberi hak untuk memberi syafaat kepada manusia. Nah, Nabi mengatakan, barang siapa ketika mendengar adzan dia mengucapkan doa ini, halal untuk dia syafaatku. Pasti dia mendapatkan syafaatku yaumal kiamati di hari kiamat. Padahal di hari kiamat semua manusia memerlukan yang namanya syafaat. Kita semua memerlukan. Sementara orang tua kita enggak bisa memberi syafaat kepada kita. Presiden kita enggak bisa ngasih syafaat pada kita. Enggak bisa. Hanya Nabi Muhammad SAW. Makanya saudara yang hidup ini saudara bela Nabi Muhammad SAW itu. Ya. Ini hadis akhrajahu al-arba'ah. Telah mengeluarkan hadis ini imam yang 4. Ya, dah kita kembali kepada tafsir ini tadi.
Dalam hadis ini dikatakan bahwa nanti Nabi Muhammad SAW akan dipanggil lebih dulu dari semua manusia. Lalu Nabi berkata kepada Allah, ya Allah, itu malaikat Jibril itu yang bilang kepada aku, katanya engkau mengutus dia mengabarkan kepadaku. Benar itu ya Rasul, ya Allah. Allah menjawab, benar, aku yang mengutus Jibril menemuimu dan menyampaikan wahyu. Nah, gara-gara itu ya Allah, hamba-hambamu di seluruh penjuru bumi sudah menyembah kepadamu. Jadi di seluruh dunia ini ada orang Islamnya. Entah sedikit, entah banyak, di seluruh penjuru bumi, di timur, di barat, di utara, di selatan, ada penyembah-penyembah Allah. Itu gara-gara Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah berfirman, ya itulah Muhammad yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji, yang umatmu mendoakanmu, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berilah ya Allah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, wa ba'athu maqaman, dan bangkitkanlah Muhammad nanti di hari kiamat di tempat kedudukan mahmudan yang terpuji. Yang dimaksud dengan kedudukan yang terpuji yaitu tadi Nabi Muhammad orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah dan diberi hak untuk bisa memberi syafaat kepada orang lain. Itu tempat yang terpuji, itu kedudukan yang terpuji, itu maksudnya itu. Paham ini Pak ya? Nah, kalau bahasa Arabnya afahimtum, nah gitu. Apa jawabnya? Naam, fahimna ya Ustaz, gitu. Ya, sedikit-sedikit ya belajar bahasa Arab ya. Nanti kita ketemu di surga pakai bahasa Arab Pak. Nggak pakai bahasa Banjar lagi Pak. Oke? Nggak pakai bahasa Indonesia lagi, pakai bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Bahasa Inggris sudah diajarkan dari kecil kita nurut ya. Sekarang belajar bahasa Arab. Nah, kemudian berikutnya ini perawi. Ada ayat yang keempat. Karena bumi kata Allah, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi sudah dipanjangkan, karena bumi dipanjangkan, akhirnya apa? Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat, dan bumi melemparkan ma apa saja yang fiha di dalamnya, wa takhallat, dan menjadi kosonglah, menjadi sepilah bumi. Nih takhallat dari kata takhallat. Takhalla itu takhalla ya takhalla itu menyepi. La yahillum ri'in apa? La yahlum ra. Rasulullah mengatakan la yahlul mar'u bimra'atin. Kama qala Rasulullah. Jadi Rasul mengatakan seorang laki-laki tidak boleh menyepi, la yahluwanna, jangan sekali-kali bersendiri, menyepi. Siapa? Ar-rajulus al-mar'u, seseorang laki-laki, wal mar'ati, dan seorang wanita, au kama qala Rasulullah. Itu ada hadisnya ya di Riyadhus Shalihin. Jadi seorang laki-laki tidak boleh bersendiri dengan seorang perempuan kalau bukan mahram. Kenapa? Karena bahaya besar itu, Pak. Ya, bahaya besar. Nanti yang ketiganya itu setan. Setan itu yang membujuk. Udah, ayo mumpung gak ada yang lihat, udah terusin gitu. Nah, udah sampai sini aja sudah, jangan dilanjutkan. Wa alqad, dan bumi telah melemparkan ma fiha, apa yang ada di dalamnya, wa takhallat, dan sepilah bumi, dan kosonglah bumi. Nah, bagaimana enggak jadi kosong, enggak jadi sepi bumi ini? Nah, semua yang ada di bumi ini dilemparkan ke langit ya sama bumi. Gunung itu dilemparkan oleh bumi ke langit, coba. Yang namanya gunung itu kan paling kuat itu, tertancap di tanah itu. Dengan bangunan apapun, walaupun pakai cakar ayam, jalan tol pakai cakar ayam, kalau sudah gempa bumi, rontok semua kok itu.
bumi melemparkan ya, alqat ini asal katanya melemparkan. Di dalam tafsir diartikan akhrajat, mengeluarkan. Ma fiha, apa saja yang ada di dalamnya. Maksudnya yang ada di atas perut bumi, yang ada di punggung bumi dilemparkan ke langit, yang ada dalam perut bumi dikeluarkan ke langit. Apa isi perut bumi? Minal mauta wal kunus, berupa orang-orang yang sudah mati dan harta benda. Harta benda yang ditanam di dalam tanah dibuang, dilemparkan ke atas. Watakholat, dan jadi kosonglah bumi, jadi sepilah bumi, minha, kholat minha. Ibnu Katsir mengartikannya, ayat ini maksudnya alqat, bumi melemparkan ma fi batniha, apa yang ada dalam perut bumi, minal amwati, berupa orang-orang yang sudah mati, watakholat minhum, dan jadi kosonglah bumi terhadap mereka, dari mereka. Orang-orang matinya dikeluarkan semuanya. Terus kata Allah di ayat yang kelima, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat, dan bumi mengizinkan, maksudnya bumi mentaati li rabbiha, kepada Tuhannya, perintah kepada Tuhannya, wa huqqat, dan bumi dibenarkan. Jadi ini enggak usah ditulis saja ini. Hapus. Idza kanat hadhil asya yarul insanus sawabal iqab. Maksud ayat ini, ketika nanti sudah terjadi apa yang disebut di ayat yang kelima ini, bumi sudah melemparkan isinya, berupa orang-orang yang sudah mati, kemudian dunia ini sudah hancur, dan perbuatan bumi yang seperti itu dibenarkan oleh Allah. Nah, idza kanat hadhil asya, apabila sudah terjadi ini semua, segala sesuatu ini semuanya, yarol insan, barulah manusia akan melihat as-sawaba wal iqaba, yang namanya ganjaran, yang namanya pahala dan siksaan. Pahala dan siksa. Ya. Terus ini menurut tafsir Al-Baghawi. Kita langsung ke tafsir Ibnu Katsir saja. Ini kita hilangin, hampir sama saja. Nah, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir sama saja. Ibnu Katsir mengatakannya wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi telah mendengarkan kepada perintah Tuhannya untuk pecah, wa huqqat, dan dia dibenarkan. Apa maksudnya? Ibnu Katsir ngomong dalam kitab tafsirnya, kama taqaddama, seperti yang sudah lewat itu loh keterangannya. Gitu. Apa tadi yang sebelumnya kan ayatnya berbunyi tentang langit. Idza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Nah, itu sama. Ayat ini, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Itu keterangannya sama dengan yang di depan itu. Artinya bumi mendengarkan kepada perintah Tuhannya untuk pecah, untuk memanjang, untuk mengeluarkan isinya, lalu perbuatan bumi itu dibenarkan oleh Allah. Nah, setelah Allah memperingatkan kita semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian dengan 5 ayat dari surat Al-Insyiqaq ini yang menjelaskan peristiwa yang pasti terjadi pada hari kiamat nanti, lalu Allah memanggil kita semua. Ini perhatikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, panggilan dari Allah ditujukan kepada siapa? Saudara lihat ini. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Itu ya ayyuhal insan, wahai manusia. Loh, yang dipanggil manusia ini semua manusia, enggak peduli agamanya apa. Allah berfirman pada ayat yang ke-6 ini, saudara perhatikan. Allah manggilnya bukan hei orang-orang Islam, hei orang-orang apa, enggak ada. Adanya ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka kadihun, innaka sesungguhnya engkau
kadihun adalah orang yang sedang bekerja, orang yang sedang berbuat, orang yang sedang beramal. Ila rabbika. Ya. Ini harusnya kalimatnya kalau bahasa kita, Pak. Kalau susunan bahasa Indonesia, ini saya bisa di luar tafsir ya. Kalau dalam susunan bahasa kita begini. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu orang yang sedang bekerja, sedang mengerjakan kadahan suatu pekerjaan. Terus kamu sedang menuju ila rabbika kepada Tuhanmu. Famulaki, lalu kamu akan menjadi orang yang menemui dia. Lalu mulakihun, orang yang bertemu. Mulakiyun, orang yang bertemu. Bertemu dengan siapa? Dengan dia, dengan Allah. Jadi maksud ayat ini, wahai manusia, sesungguhnya kamu ini sekarang ini masih hidup dan sedang berbuat sesuatu perbuatan, sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan, sedang beramal sesuatu amalan. Kamu pelan-pelan sedang menuju kepada Tuhanmu, lalu mati, lalu kamu bertemu dengan Dia. Maksudnya begitu. Jadi kita ini sedang, ini tafsirnya ini. Maksud ayat ini, wahai manusia, ya ayyuhal insan innaka kadihun. Sesungguhnya engkau orang yang sedang berbuat, sedang mengerjakan, sedang beramal. Di sini diartikan sa'in. Kadihun itu sa'un. Orang yang sedang berusaha. Ila rabbika ilaihi. Berusaha menuju kepada Allah. Fi amalika, dalam amalanmu. Wal kadahu, lalu ahli tafsir ini Imam Al-Baghawi mengatakan kata-kata kadahun, kadahan, ya, ini bentuk kata bendanya, bentuk isim masdarnya. Kalau ini kadihun, bentuk isim fa'ilnya. Isim fa'il, ini juga isim tapi isim fa'il. Ini juga isim masdar. No, isim itu ada banyak sekali macamnya, Pak. Ada isim maf'ul, ada isim fa'il, ada isim masdar, ada isim masdar mim, masdar ghairu mim, ada isim alat, ada isim makan, ada isim dzaraf, ya, dzaraf makan, dzaraf zaman. Jadi banyak itu pelajaran bahasa masih panjang, Pak. Tapi kalau kita nggak pelajari, kapan lagi kita mau belajar? Jadi engkau itu al-kadhu, ahli tafsir ini adalah amalul insan. Yang namanya kadhu itu perbuatannya manusia. Apa saja yang sedang dilakukan oleh manusia, dia sedang jadi petani. Nah, pekerjaan dia sebagai petani itu kadhun. Dia sedang jadi polisi. Pekerjaan dia jadi polisi itu kadhun. Dia jadi tentara. Pekerjaan dia ketika sedang jadi tentara itu kadhun. Dia guru. Ketika dia jadi guru, dia itu sedang melaksanakan kadhun itu. Itu kadhunnya dia itu. Jadi innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Ya, sesungguhnya kalian wahai manusia adalah orang yang sedang berusaha menuju kepada Tuhanmu dengan sesuatu usaha. Gitu ya, ini. Lalu dalam tafsir lain dikatakan ini dikatakan engkau itu amilun, orang yang sedang beramal li rabbika, menuju kepada Tuhanmu dengan amalanmu tadi. Amalan, beramal dengan suatu amalan. Engkau itu sekarang sedang berbuat, yang amal perbuatanmu itu nanti akan dibawa kepada Tuhanmu loh itu. Kalau engkau berbuat baik, perbuatan baikmu akan dilaporkan kepada Tuhanmu. Kalau engkau berbuat jahat, perbuatan jahatmu akan dilaporkan kepada Tuhanmu. Ingat itu Muhammad, ingat itu hai manusia. Famulaki, lalu engkau akan menemui dia, menemui Tuhanmu. Maksudnya kata domir, isim domir ha,
hi di sini yang artinya dia, ini bisa dilarikan kepada Allah. Famulakihi, maka engkau adalah orang yang akan bertemu dengan dia, dan ini dengan Allah. Hi juga bisa diartikan jazaa amalika, balasan amal perbuatanmu. Engkau sekarang sedang berbuat dengan suatu perbuatan, engkau akan bertemu dengan perbuatanmu nanti di akhirat. Itu maksudnya. Ya. Makanya kita ini berusaha berhati-hati dalam hidup ini bahwa semua yang kita kerjakan nanti akan kita temui. Kita hari ini ngaji, nanti di sana akan ada laporannya. Ini loh perbuatanmu ngaji, dan ini balasannya. Akan ada itu, Pak. Demikian juga naudzubillah min dzalik. Kalau manusia berbuat jelek, berbuat jahat, enggak ada yang tahu, enggak ada yang melaporkan ke Pak Polisi sehingga dia selamat, tidak dipenjara, tapi nanti di akhirat akan dilaporkan itu kepada Allah, itu perbuatan jahatnya. Dan dia akan dihukum di sana. Famulaki, lalu engkau akan menjadi orang yang bertemu dengannya. Ibnu Katsir mengartikannya, Al-Baghawi mengartikannya, maka engkau orang yang akan menemui Tuhanmu. Ya, ini maksudnya mulaki jazaa amalika. Engkau akan menjadi orang yang menemui balasan amal perbuatanmu. Khairan kana, baik di adanya, au syarron, atau buruk adanya. Kalau engkau berbuat baik, balasannya baik. Kalau engkau berbuat buruk, balasannya buruk. Sama dengan Ibnu Katsir, beliau menerangkannya. Maksud ayat ini yaitu engkau itu adalah sa'in, orang yang sedang berusaha ila rabbika, kepada Tuhanmu, sa'yan, dengan sesuatu usaha, wa amalun, dan engkau adalah orang yang sedang beramal, amalan dengan sesuatu amalan, famulakihi, lalu engkau orang yang akan bertemu dengan Tuhanmu. Maksudnya summa innaka, kemudian sesungguhnya engkau wahai manusia, satalqa, engkau sungguh akan bertemu, ma amilta, dengan apa yang engkau perbuat, min khairin au syarrin, dari perbuatan baik atau perbuatan buruk. Tuh. Wa yashhadu lahu, dan menjadi saksi untuk keterangan ini hadis yang marawahu, apa yang telah meriwayatkan hadis tersebut Imam Abu Dawud atau Yahlisi. Apa bunyi hadisnya? Jangan kemana-mana, insya Allah kita bertemu lagi hari Jumat yang akan datang untuk pelajaran tafsir ini. Ya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma fil mardham minna wa minal muslimin. Allahumma fil mardham minna wa minal muslimin. Allahumma fil mardham minna wa minal muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma fi abdaka haji. Allahumma fi abdaka haji. Allahumma fi abdaka haji. Nas'alullahal azim rabbal arsyil karim ayyashfiyahu. 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 Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.